Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wali ijabatil mas'ul wabil khusus ila musannifil hadal kitab Syekh Syarifuddin An-Nawawi Allahumma hafizlah warhamhu wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula bikak malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wonten sonten menika kita waget kempal mriki wonten majelis mriki dhateng ngelampahi pengaosan Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi. Ingkang kula takzimi para alim, para ulama, khususipun jajaran kepengurusan Syuriah Nahdlatul Ulama wonten ranting Kalibeber, ingkang kula takdimi ugi jajaran kepengurusan Tanfidiyah wonten ranting Kalibeber, ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, para rawuh, Mas, Mbak sedaya mawon, ingkang kula tresnani ugi sedaya rencang-rencang Ibnu IPPNU, sahabat Ansor Banser ingkang mugi-mugi tansah pinaringan sehat waras. Alhamdulillah kita badhe nerasaken wonten hadis ingkang nomor gangsal niki nggih Pak Bu nggih. Monggo sareng-sareng kita ngaos mugi-mugi angsal barokahipun kitab menika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Al-hadisu al-khamisu. Niki pun dugi hadis yang nomor 5. Al-hadisul al-khamisu. Al-hadisu utawi ikilah hadis al-khamisu kang kaping 5. Hadis yang nomor 5. Iku an ummil mukminina. Iku an ummil mukminina saking mboke wong mukmin. Iku an ummil mukminina saking mboke wong mukmin. Ummi Abdillahi Aisyatan radhiyallahu anha, tegese Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu tegese mboke Abdullah, rupane Aisyah radhiyallahu anha. Nah, niku Aisyah nggih gadah putra namine Abdullah, niku putra kalih Kanjeng Nabi. Nah, Aisyah juga dijuluki sebagai Ummul Mukminin atau mboke para wong-wong mukmin kayak gitu. Nek Amirul Mukminin niku kan Umar, Utsman, Ali sak peminggah. Khalifah-khalifah yang memimpin Islam, memimpin dinasti atau kerajaan keislaman, khilafah lah saat itu namanya Amirul Mukminin. Nah, nek Ummul Mukminin niku garwane Kanjeng Nabi ting mriki Aisyah. Nah, fakta menarik lainnya tentang Aisyah ini, Aisyah itu merupakan rawi hadis atau yang meriwayatkan hadis yang jumlahnya sangat banyak. Kenapa? Karena Aisyah ini juga termasuk perempuan yang cerdas, merupakan perempuan yang cerdas. Jadi kan, dan salah satu dari 4 perempuan yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran kayak gitu. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Siti Maryam, dan yang satu Siti Aisyahnya Fir'aun, garwanya Fir'aun atau istrinya Fir'aun. Niku 4 perempuan yang mulia, yang paling mulia derajatnya. Nah, niki Aisyah ini selain perempuan yang cerdas, dan beliau juga merupakan sosok perempuan yang berani. Kenapa? Karena saat itu di usia-usia remajanya, masih anak-anak. Kalau di dalam kisah itu 9 tahun niku sudah
dipundhut kalih Kanjeng Nabi. Dipundhut dalam artian nggih nek basa sakniki nggih dilamar ngoten. Tapi dalam riwayat yang lebih sahih, dalam kaul yang lebih sahih itu dikisahkan Aisyah ini menikah dengan Kanjeng Nabi di usia 11 sampai 12 tahunan sekitar itu. Nah, niku sah mboten nggih, sah mawon. Kenapa? Karena sudah dalam usia balik nggih. Kalau perempuan kan kebanyakan nggih atau mayoritas secara jumhur, secara umum niku baliknya kan usia 9 tahun nggih, Pak Bu nggih. Ngoten. Nah, niki tentang Aisyah. Nah, Aisyah ini banyak banget meriwayatkan hadis, walaupun nanti kalau kita melihat bagaimana periodisasi keislaman niku pas zamannya Ali bin Abi Thalib niki juga ada konflik Islam, internal keislaman antara Aisyah dan Ali, antara Aisyah dan Ali. Jadi ada dua kubu di dalam keislaman. Nah, itu nanti dalam satu kisah sendiri. Jadi makanya mohon maaf nyon sewu nih, golongan-golongan Islam itu kan secara umum atau secara garis besar ini kan dibagi menjadi 3 golongan. Ada yang satu dia masuk Sunni, ada yang satu dia masuk Aswaja atau moderat, yang satu dia masuknya Khawarij. Nah, kelompok-kelompok yang kalau tidak salah yang Sunni niki, ini kan kelompok yang sangat mengagungkan Ali, yang mana maaf, Syiah ya, kelompok-kelompok Syiah ini kan kelompok yang sangat mengagungkan Ali. Jadi tadi 3 kelompok tuh Sunni, Syiah dan moderat. Nah, Syiah ini kan sangat mengagungkan Ali, dan kelompok Syiah ini itu mereka yang kemudian benci sama Aisyah karena dulu memang ada konflik seperti itu. Tapi kita nggak boleh sebagai moderat, sebagai Islam moderat ya melihat sisi positifnya, khususnya sama-sama keduanya merupakan orang yang dimuliakan. Dan Aisyah ini memiliki kemampuan yang luar biasa, menjadi idola lah harusnya yang anak-anak perempuan gitu kan, yang saat niki malah mengidolakan K-pop, mengidolakan artis-artis barat kayak gitu. Jadi kalau ditanya misal anak-anak SD, SMP saat niki idolane sampean sapa? Idolane kula Lisa Blackpink kayak gitu. Idolane kula Jisoo sinten K-pop itu atau Ariana Grande kayak gitu kan. Idolane saya Aisyah radhiyallahu anha kayak gitu. Wah, ini ku masya Allah niku. Kisah-kisahnya luar biasa kalau kita telusuri. Kalau Khadijah itu menemani Rasulullah di masa awal pembangunan Islam, bagaimana bunyal Islam itu dibangun dari awal periodenya. Kalau Aisyah itu menemani Rasulullah di masa akhir hayatnya, di masa-masa akhir hidupnya. Niku dua-duanya ya luar biasa kesabarannya. Wonten dikisahkan Rasulullah ini kan sugih, kan hidup bermewah-mewahan, sakit banget orang. Beliau merupakan orang yang sukses, tapi bahkan dalam satu riwayat lainnya, dalam satu kisah Rasulullah niku cuma pakai sehelai baju kayak gitu, dan Aisyah juga begitu, dan makannya mereka tuh hanya beberapa biji kurma sama air putih kayak gitu sama roti. Jadi Rasulullah itu sampai mencari ke seluruh kota Madinah siapa yang belum makan, beliau nggak mau makan kalau belum ada yang makan. Iku nggih Rasulullah nggih wonten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis ngendika sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ahdasa, man utawi sapane wong iku ahdasa ngelakoni sapa man fi amrina ing dalam perkara ingsun, iku ahdasang bukan ngelakoni, nganyari atau membarukan, iku ahdasang nganyari sapa man fi amrina ing dalam perkara ingsun, rupane hadza perkara malaisa kang ora ana apa ma, rupane hadza ikilah perkara ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma, ora ana iku minhu ing dalem amrina, iku minhu ing dalem amrina, fahuwa mongko utawi ma iku raddun den tolak,
Man utawi sapane wong iku ahdasa nganyari sapa man fi amrina ing dalam perkarane ingsun hadza ing ikilah perkara maksudnya perintah-perintah atau apapun tindak lampahi Kanjeng Nabi ma ing perkara dibarukan dengan ma perkara laisa kang ora ana apa ma ora ana iku minhu ing dalem amrina fahuwa moko utahi ma iku raddun dan tolak. Rawahul Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang meneh di Muslimin ing kedua Imam Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam redaksi yang lainnya niku yang diriwayatkan oleh Imam Muslim man bunyinya man amila amalan man utawi sapane wong iku ngamila ngelampahi sapa man amalan ing ngamal laisa kang ora ana iku ngalahi ing ngatasé amal laisa kang ora ana iku ngalahi ing ngatasé amal apa amruna perkara ingsun maksudnya nggih perkara ingsun nggih agama ingsun perintah-perintah atau tindak lampahnya Kanjeng Nabi fahuwa mongko utawi amal iku raddun den tolak nah niki hadis kelima niki hadis yang sering dipakai sama kelompok-kelompok Wahabi khususnya Wahabi Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok nopo bahasanya Islam radikal yang yang masyhur kayak gitulah itu sering menggunakan hadis ini untuk apa? Untuk dengan mudahnya mengatakan kepada orang-orang awam khususnya bahwa yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan tidak ada pada zamannya Nabi itu adalah bid'ah. Nah niku dipakai lewat hadis ini. Makanya dan yang paling keras kan penolakannya adalah penolakan ziarah kubur niku paling keras. Penolakan ziarah kubur. Penolakan ziarah kubur gawe apa iku bid'ah. Rasulullah tidak pernah melakukan ziarah kubur kayak gitu. Nah, terus yang paling nek kula kadang misal kalau logikanya seperti ini. Kan Rasulullah kan ada makamnya Rasul kan di Madinah. Makamnya Rasul di Madinah. Terus ting makam ini kan sebelum kemarin sebelum NU berdiri itu kan ada Komite Hijaz yang dia menolak kebijakannya Raja Arab Ibnu Saud. Nah, di dalam kerajaan Arab itu pas masanya Ibnu Saud punya penasihat, punya nek mboten penasihat nggih bahasa kerennya perdana menterinya lah kayak gitu, Ahmad bin Abdul Wahab. Niku Mbah Wahab niku yang mendirikan paham Wahabi. Dan kenapa Wahabi sangat kuat di Mekah ya karena dekat dengan kekuasaan, dekat pemerintahan. Nah pada waktu itu sekitar tahun 1920-an sebelum NU berdiri itu gencar itu penolakan ziarah kubur. Makanya banyak makam-makam Nabi khususnya yang di sana di Arab sana dan makam-makam wali, makam-makam imam itu dibongkar. Mereka mengatakan bahwa ini ziarah kubur seperti ini itu merupakan bid'ah kayak gitu. Jadi nggak perlu diziarahi, nggak perlu kayak gitu. Nah, nek misal kita berbicara logika kayak gini, namanya ziarah ning makam Rasul niku bid'ah lah. Soalnya Rasul nggak melakukan. Nah, nek kita pakai logika lah, Rasul aja melakukan pripun Rasul mosok ziarah ning makame dhewe kan nggak mungkin. Rasul tasih pas sugeng kan ya nggak mungkin kan seperti itu. Nah, itu kan suatu kecacatan pola berpikir, kecacatan logika kayak gitu. Nah, ziarah kubur niku dikatakan bid'ah, akhirnya makam-makam mau dibongkar. Nah, terus kalau dalam satu riwayat kan pernah diceritakan
bahwa Rasul itu dalam perjalanan, kalau tidak salah dalam perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu sempat mampir ke makam ibunya, kalau tidak salah ibunya di perjalanan itu. Tapi mungkin dulu istilahnya mboten ziarah, tapi lebih ke tilik mawon ya, lebih ke tilik makam kayak gitu. Nah itu kan kemudian yang sebagai salah satu cerita dan dasar yang dipakai oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak gitu. Nah, tekan boten sih dungane kayak gitu nggih. Nek kita pas ngaos di kitab Hujjah Ahlus Sunnah nggih diterangkan pasti sampai doanya. Malah justru ibarat kalau kita ziarah itu kan kita memohon atau meminta bertawasul untuk menyambungkan doa kita kepada Allah. Yang mana kita rumangsa sebagai umat, sebagai napa jenenge ciptaannya Allah, kita itu jaraknya masih jauh banget sama Allah. Jaraknya dhewe sih adoh banget. Dalam artian makome dhewe, derajate dhewe atau status kita di hadapan Allah itu sangat rendah. Nah mereka para wali, para ulama, para nabi apalagi itu kan mereka itu kekasihnya Allah yang lebih dekat sama Allah. Nah nek dhewe sing donga karo dongane mereka kan beda. Dhewe donga njaluk sugih, mereka mendoakan kayak bahkan Rasulullah doa itu kan langsung dikabulkan. Ya Allah pas mau perang pada kehausan, akhirnya dari sebuah batu yang dipukul sama Rasul keluar air kayak gitu dan langsung itu bisa. Bahkan malaikat Jibril dalam pernah di kisahnya Rasulullah pas sebelum hijrah ke Madinah, pas itu hijrah ke Taif, belum ke masih mau hijrah, masih ke Taif sebelum ke Madinah, itu Rasulullah dilempari batu sama penduduk Taif. Akhirnya malaikat Jibril ngomong sama Rasul, ya Rasul, ya Muhammad kayak gitu, jika Anda bilang ke saya atau Anda berdoa kepada Allah untuk membalaskan orang-orang Taif, maka saya bisa membalikkan Jabal Taif, bukit atau gunung di Taif itu untuk menguburkan pemukiman rakyat Taif. Itu bisa banget dan langsung dikabulkan Rasul saking dicintainya sama Allah. Nah kita rumangsa dhewe iki akeh dosane, akeh kekurangane nggih DP nyedak kalih para wali kayak gitu lewat ziarah ke makam mereka. Itu kan sebenarnya itu. Bahkan kan nek di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah Hujjah itu dikitakan salah satu tempat ijabahnya doa adalah makamnya para wali. Niku tempat ijabahnya doa. Dan ada lima hal yang bahkan kita melihatnya saja itu sudah mendapat pahala. 5 hal sik dhewe delok tok orang apa-apa wis dapat pahala. Yang satu melihat Ka'bah. Nah niki nggih haji niku wis delok Ka'bah yuk niat lillahi ta'ala, yuk ta'ajub atau kagum sampai bahkan ada yang sujud nangis dan sebagainya. Itu pahalane mili lah kayak gitu. Itu Ka'bah sik pertama. Yang kedua melihat makamnya Rasul kayak gitu. Melihat makamnya Rasul yang ada di Madinah. Yang ketiga niku melihat atau mirsani Al-Qur'an. Nah, melihat Al-Qur'an tok pun pahala. Napa meneh diwaos, napa meneh dihafalkan, apalagi tahu maknanya yuk diajarkan. Masya Allah niku pun tikel-tikel pahalane. Wong mesani tok. Wong dikatakan kalau khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu kayak gitu kok. Sebaik-baik bagimu adalah yang menghafal Al-Qur'an dan mau mengamalkan isi Al-Qur'an itu. Ini ku pol bagus sih. Nah, niku yang ketiga. Yang keempat adalah anak kepada orang tua. Ketika anak melihat orang tuanya dengan rasa penuh hormat dan kasih sayang, niku sudah pahala. Makanya DWKB Bapak Ibu semua, khususnya mas-mas, mbak-mbak sedaya mawon yang masih gadah orang tua nggih niku dijogo direksa. Nek ketemu wong tuane nggih melu seneng, melu bunga, wong mesani tok wis pahala, sudah kebaikan, apalagi
mau berbakti. Derek dikono pemawon nggih, derek nyenengke wong tua. Niku. Sing ketiga, maupun 4 nggih. Sing kelima, perkara yang kita melihat tok wis dapat pahala itu adalah mesani bojo wedok kayak gitu. Nah, niku wis pahala niku mesani bojo. Niku nggih, Mas Umam nggih. Nah, niki karena kita belum menikah, jadi kita belum bisa menunaikan tadi nggih sing kelima. Kon mesani bojo ya urung iso urung nikah kados niku. Nah, nggih niku. Nah, kembali ke sini tadi ke topik ini, dalil-dalil ini itu digunakan untuk napa jenenge para aliran Wahabi dan aliran Islam yang radikal itu tadi untuk mengatakan bid'ah amaliyah yang tidak ada di zamannya Rasul kayak gitu. Padahal nek kita napa nggih, bid'ah niku kan ada macam-macam. Ada yang niku bid'ah apa namanya? Yang kebaikan, ada yang dolalah yang memang buruk kayak gitu. Yang memang ditolak. Nah, kayak gitu. Nah, nek para ulama aswaja itu menafsirkan ini yang tidak boleh adalah man amala amalan laisa alaihi amruna, yang dimaksud laisa alaihi amruna itu adalah bid'ah-bid'ah yang dolalah, yang memang itu merusak, pembaruan yang merusak itu tidak boleh. Nah, kalau bid'ah yang kebaikan itu boleh. Nah, contoh bid'ah sing kebaikan apa? Misal contohnya riyen dereng enten nggih napa jenenge ponsel kayak gitu, handphone nggih Mas, belum ada. Nah, saat ini kan pun gak ada kita handphone. Nah, handphone ini kita dulu nek mengakses kitab kuning, nonton kan harus baca buku, harus ke perpustakaan dan sebagainya. Nah, saat ini enten teng handphone niku nggih di Google ada, walaupun memang harus lebih berhati-hati, dan ada yang namanya maktabah syamilah niku isinya kitab-kitab komplit dari berbagai cetakan. Niku komplit niku bisa diakses. Terus ngeten nek kita meh anti banget karo jenenge bid'ah. Nah, misal biyen kaji niku napa jenenge harus di Mekah dan Madinah ya, terus ada mabit juga di Mina dan sebagainya, wukuf di Arafah. Nah, niku nek semua dilakukan padha dene wong biyen mlakune wis pirang-pirang dina niku mlaku Mekah ting Madinah dikatakan 3 hari kok. Itu dengan perjalanan dengan unta kayak gitu. Lah dhewe nek arep nganggo unta kabeh, ora nganggo bis, ora nganggo mobil yo kajine suwi, tambah larang saiki larang. Niku apakah mau seperti itu? Ora kuat lah gampangane. Kayak gitu. Juk napa mulai bid'ah katalah nggih. Nggih niku. Jadi ini dalil ini itu dimaknai ditafsirkan oleh ulama aswaja Ahlus Sunnah, bid'ah yang tidak boleh adalah bid'ah yang merugikan. Pembaruan yang merugikan. Nah, kalau bid'ah niku adalah berupa kebaikan, itu bisa digunakan. Sama halnya dengan dalil di Nahdlatul Ulama yang kita pakai, al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah kayak gitu. Jadi melestarikan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Nek wong Arab kono Arab anti bid'ahan tekak saiki kan akhirnya sekarang itu kan di Arab itu sudah ada gelombang pembaruan budaya, pembaruan kultur budaya mereka, sudah ada gelombang pembaruan. Jadi konser-konser, bahkan Blackpink kemarin konser di Arab beberapa waktu lalu konser di Arab. Terus ada konser-konser dari artis Amerika dan sebagainya, itu penyanyi sudah terbuka di Arab. Bahkan Cristiano Ronaldo juga sudah main di Arab, Liga Arab kayak gitu sama istrinya dan sebagai keluarga diboyong ke sana. Artinya Arab itu sekarang udah mulai goncang kayak gitu. Makanya dalam satu pernah dikatakan, saya pernah dengar lah dari kiai saya bahwa Islam itu pusatnya itu bukan di Arab kayak gitu. Sekarang itu Islam itu pusat keislaman itu sebenarnya di Indonesia. Yang menjadi rujukan keislaman itu Indonesia. Kenapa? Di Arab tuh merusak kata Niko. Apalagi kita berbicara yang sekitarnya Arab. Di sana ada Kuwait, ada Qatar. Kemudian ada Uni Emirat Arab. Itu kan mereka udah rebutan minyak tok lah gampangane. Wis rebutan dur-duran bangunan, dur-duran sugi-sugian, wis gengsi-gengsinan, onone ming rebutan minyak. Ku nek selodo ado sithik kita ke mana namanya di Suriah, ke Irak, Iran dan sebagainya, Afghanistan, wis kono onone perang kayak gitu. Lah Islam masuk ono. Islam kan adalah bukan agama yang mengajarkan peperangan, itu mboten. Memang perang itu
diperintahkan ketika ada kafir harbi yang memerangi kayak gitu, yang mengancam keselamatan beribadah umat Islam. Tapi kan saat ini udah bukan masanya, tapi Islam itu membangun Darussalam. Nah, yang penting adalah keselamatan, kedamaian ngoten. Jadi ini penting hadis niki nek saged apal nggih alhamdulillah niki pol saya ini. Jadi nek sampean dikatakan bid'ah sampean ngam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun kayak gitu. Ditolak itu laisa alaihi amruna, selain dengan perintah saya, artinya adalah bid'ah yang tidak memerintahkan kepada kebaikan. Itu yang ditolak Mas kayak itu. Sampean ngawur sidik-sidik nyalah-nyalah kayak. Nah, itu sangat kayak gitu kan nggih. Nggih ngoten. Nggih ngoten mawon ingkang waget kula sampaiaken, mugi saged dados manfaat dhateng kita sedaya. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Go Mas.